Oh, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan ya, merenungkan Lukas ya, bab 11 ayat 37 sampai 41, menceritakan salah satu peristiwa ketika Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Dalam perikop ini Yesus menggunakan kesempatan tersebut untuk mengajarkan prinsip-prinsip penting tentang kemurnian hati. Jadi kemurnian hati dan kehidupan rohani. Bukan masalah ritual-ritual dunia, tetapi tentang kemurnian hati dan kehidupan rohani yang sering diabaikan oleh para pemimpin agama pada saat itu. Sering kita itu, mohon maaf misalnya, yang kita lakukan itu bukan, ya kan, melaksanakan perintah Kristus. Kita melaksanakan perintah-perintah ritual yang bukan penting sebenarnya. Misalnya ya, nih, ya, waktu mau Natal, orang ngecat rumah, bersihkan rumah, beli baju baru, entah apalah dilaksanakan. Pasang dekorasi Natal dan sebagainya. Ini kan udah mau menjelang Natal, ya kan? Masang ini, masang itu. Tapi tak ke gereja. Wah, itu parah tuh. Tanggal 25 Desembernya atau malam Natalnya tak ke gereja. Rumahnya bagus, tetapi rupanya dirinya sendiri itu tidak bagus. Kan sering terjadi itu. Merayakan Natal tanpa melaksanakan misa atau melaksanakan kebaktian. Ya, tidak ada maknanya. Apa faedahnya, manfaatnya? Disediakan makanan yang enak-enak, tetapi kita makanan rohani kita tidak santap. Ya Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, itu sering. Mau Natal nih, mau nyiapkan air kaleng. Akhirnya air kaleng ini didapat dari apa? Nah, didapat dari minta atau memeras atau mendapat dari hal-hal tertentu. Wow, mantap nih. Rumahnya nih banyak minuman dan sebagainya. Dipuji, tetapi tak ke gereja lalu mendapatkan makanan minuman dari sesuatu yang tidak halal dengan memeras dan sebagainya, dan akibatnya itu tadi kita hidup bukan pada kasih Kristus. Nah, inilah yang mau dijelaskan oleh Yesus. Mari kita merenungkan ya. Jadi perhatian terhadap formalitas luar, Lukas 11 ayat 37 sampai 38. Nah, itu orang Farisi yang mengundang Yesus merasa terkejut karena Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Jadi ada aturan Yahudi itu wajib mencuci tangan sebelum makan. Mengapa Yesus? Apakah Yesus tak tahu? Yesus tahu, tetapi ingin mengatakan bahwa ya kan, mencuci tangan itu bukan masalahmu dengan Tuhan. Mencuci tangan itu masalahmu dengan badanmu nantinya. Kalau kau tak cuci tangan, kau sakit. Tetapi itu sering dijadikan sebagai kewajiban agama. Akibatnya salah tafsir. Yang diinginkan Allah adalah mencuci tangan itu urusan kamu di dunia ini. Yang kamu harus laksanakan adalah mencuci dirimu di hadapan Tuhan, yaitu meminta ampun di hadapan Tuhan. Bagi Farisi, mencuci tangan bukan hanya soal kebersihan fisik, tetapi juga melakukan ritual untuk menjaga kesucian menurut hukum Yahudi. Nah, ini kan udah kacau. Ya, hukum Taurat ya diciptakan untuk ya manusia, bukan manusia untuk hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat, manusia diciptakan lebih dulu. Ya. Nah, ini yang ini ada penyimpangan nih. Waktu ditulis Musa, hukum ini tidak begini. Banyak Yesus itu menjelaskan hukum-hukum yang diselewengkan, disimpangkan oleh orang-orang Farisi. Contohnya mengenai hukum cerai kan. Kamu sesat. Ya. Musa menuliskan surat cerai itu karena ketegaran tengkukmu, kekerasan hatimu. Ya kan? Pada mulanya laki-laki dan perempuan itu ya kan bersatu. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Jadi Yesus tuh menjelaskan kembali tuh.
yang diselewengkan oleh banyak orang Yahudi atau orang-orang tertentu. Begitu juga mengenai hukum cuci tangan nih. Sebelum dituliskan Musa, mana ada orang dia bebas-bebas saja kan. Tetapi cuci tangan ini juga dilakukan oleh suku lain, kan begitu. Nah ini, mereka sangat mementingkan formalitas luar dan ritual agama sebagai tanda kesalehan. Jadi hati-hati ya. Tanda kesalehan itu tidak dilihat dari baju, tidak dilihat dari simbol-simbol, tidak dilihat dari menggunakan banyaknya perangkat rohani. Ya, tetapi ya Allah tahu hati kita. Lalu terkadang mementingkan formalitas. Ya. Kesalehan dianggap saleh dari dilihat orang. Wah, ya padahal itu ya bagi Tuhan itu justru yang paling utama adalah diri kita bersandar kepada Kristus. Yesus dengan sengaja tidak mengikuti tradisi ini untuk menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Dia ingin membuka mata mereka bahwa kekudusan bukan sekedar perkara lahiriah, melainkan sesuatu yang lebih esensial, yakni kondisi hati dan motivasi batinnya. Renungan untuk kita renungkan apa? Terkadang kita juga bisa terlalu fokus pada penampilan luar dalam hal agama, berusaha terlihat benar dan taat di mata orang lain, tetapi melupakan kondisi hati kita yang sebenarnya. Ini. Kita menasihati orang, ya pandai, tapi yuk kita mau ya. Terkadang bapak-bapak nih, nanti bawa anak dan kamu dan anak pergi ke gereja, nanti saya nyusul. Sering begitu, dia bukan nyusul. Nyantai aja di rumah, nonton televisi, nonton tanding tinju. Sekali istrinya datang, apa enggak nyusul pak? Lupa. Nah begitu sering. Bahkan lucu misalnya ada di suatu tempat, di suatu kabupaten, dia ngantar istrinya ke gereja. Istri anaknya nanti duduk ya, cari bangku untuk bapak. Dia enggak duduk di situ. Orang mau duduk enggak bisa, ini untuk suami saya. Mana dia duduk di warung kopi. Ya kan? Nah ini sering terjadi. Formalitas. Kemana? Ke gereja. Ya ke gereja, tapi bukan dia ikut misa atau kebaktian. Ke gereja aja, ke gereja. Nah. Jadi, wah, bapak ini saleh, ya saleh, kan begitu. Nah ini, menghias dirinya dengan kesalehan, tetapi dia tidak menjalankan kasih Kristus. Jadi itu ya, bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi terkadang kita juga bisa terlalu fokus pada penampilan luar dalam hal agama. Berusaha terlihat benar dan taat di mata orang lain, tetapi melupakan kondisi hati kita yang sebenarnya. Bagaimana dengan hati kita? Apakah kita mementingkan penampilan agama di luar, sementara hati kita jauh dari Tuhan? Yaitu ke gereja setiap minggu, tapi masih masang togel. Mimpi apa nih? Mimpi apa nih? Saya ingat seorang bapak di salah satu tempat saya tugas dulu tuh. Dia kuat-kuat lagi. Berapa nomor yang keluar katanya kan? Dia rajin sembahyang lingkungan, rajin ikut misa dan sebagainya. Sekali saya lihat dengar, rajin masang togel bapak ini, saya bilang. Bayangkan kalau dia dalam satu minggu dia pasang togel misalnya 1 kali 50.000, 5 kali dah 250. Ya. Terkadang hal-hal yang mubazir atau hal-hal yang sia-sia kita lakukan. Berikutnya yang kedua, kritik terhadap kaum munafikan orang Farisi, Lukas 11 ayat 39. Nah, kritik ya. Yesus menegur Farisi dengan mengatakan bahwa mereka membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh dengan rampasan dan kejahatan. Nah, itu. Pinggan dan cawan didapatkan dari hasil pemerasan, hasil dari sesuatu yang jahat, korupsi, hasil dari menipu orang. Kan ada dialog ketika bacaan hari Minggu tuh bagus tuh. Dialog seorang pemuda sampai berlutut. Yesus. Ya kan? Apa yang
harus aku lakukan untuk mendapat hidup kekal? Nah, pemuda itu langsung berlutut. Oh, bahkan dia bilang, Yesus yang baik. Engkau tahu bahwa yang baik itu Allah? Nah, makanya dia bilang, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan menipu, ya kan? Dalam 10 perintah Allah itu kan tidak termaktub jangan menipu. Langsung Yesus bilang jangan menipu. Hormatilah ayah ibumu. Ya kan? Jelas di situ. Jadi Yesus itu kembali mengutarakan hukum itu ya kepada orang-orang supaya melaksanakan itu. Lalu dengan sombongnya si pemuda yang ini, bukan pemuda, orang itu bilang, dari masa mudaku aku telah mentaati itu. Wow, Yesus mengasihinya karena dia berdosa kan. Nah, ada satu kamu kurang, juallah hartamu dan bagilah kepada orang yang miskin-miskin dan ikutlah aku. Sebenarnya syarat untuk menjual harta itu sebenarnya bukanlah suatu syarat yang utama. Syarat yang utama adalah mengikuti Yesus. Cuman terkadang orang itu memiliki harta, lalulah dia fokus untuk menjaga dan memperbanyak hartanya. Nah, itu tadi ini dikatakan kemunafikan ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Jadi orang Farisi mungkin terlihat saleh di mata masyarakat karena mengikuti semua ritual dan hukum secara ketat, tetapi Yesus mengungkapkan bahwa batin mereka penuh dengan dosa dan ketidakadilan. Mereka lebih mementingkan tampilan luar daripada hati yang benar di hadapan Allah. Yesus mengingatkan bahwa kebersihan spiritual harus dimulai dari dalam hati. Tidak ada gunanya tampak saleh di luar jika hati dan pikiran dipenuhi dengan niat jahat dan keegoan. Jadi Yesus itu menjungkir balikkan pengetahuan iman mereka, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan kamu, tetapi yang keluar dari hatimu, dari perbendaharaan hatimu, ya kan? Itulah yang menajiskan kamu. Segala apa? Iri hati, dengki, kemarahan, kecabulan, kemunafikan dan sebagainya. Kalau makanan dimakan setelah makan masuk ke perut, diolah, proses, dibuang ke jamban. Tapi kalau sesuatu yang keluar dari perbendaharaan hati kita yang jahat-jahat itu, itulah yang menajiskan kita. Maka Yesus ingin menjungkir balikkan pengetahuan iman yang sebenarnya harus dilakukan. Ya, Yesus mengingatkan bahwa kebersihan spiritual harus dimulai dari dalam hati. Tidak ada gunanya tampak saleh di luar jika hati dan pikiran dipenuhi dengan niat jahat dan keegoisian. Ya. Renungan bagi kita, apakah ada area dalam hidup kita di mana kita berusaha menutupi kelemahan batin dengan tindakan luar yang nampak baik? Apakah kita murni di dalam hati atau hanya berusaha terlihat benar di mata orang lain? Nah ini Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Yang ketiga, Tuhan memperhatikan bagian dalam dan luar. Lukas 11 ayat 40. Yesus kemudian mengatakan, hai orang bodoh. Langsung dia bilang orang-orang bodoh tuh. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Tuhan peduli pada segala aspek kehidupan kita, baik yang tampak di luar maupun yang tersembunyi di dalam. Dia tidak tertarik hanya pada ritual atau formalitas lahiriah, tetapi pada kemurnian hati dan perilaku kita yang tulus. Ya, Bapak-bapak. Ayat ini mengingatkan bahwa kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari Tuhan. Dia mengenal setiap aspek hidup kita, termasuk apa yang ada di hati kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memiliki kehidupan rohani yang seimbang antara bagian luar, perilaku, dan bagian dalam hati. Nah itu. Renungan bagi kita, apakah kita berusaha membersihkan hati kita, atau lebih fokus pada hal-hal lahiriah yang tampak baik di depan orang lain kan? Itu. Kemudian yang keempat, sedekah sebagai tindakan yang memurnikan. Lukas 11 ayat 41. Yesus menutup pengajarannya dengan mengatakan, berikanlah isinya sebagai sedekah. Kan gitu. Dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Ini menunjukkan bahwa memberi kepada sesama, khususnya mereka yang membutuhkan, adalah salah satu cara untuk menunjukkan kemurnian hati, sedangkan bukan
Ya, sedekah bukan sekedar tindakan amal, tetapi juga cerminan dari hati yang penuh kasih dan peduli terhadap orang lain. Nah itu, ya. Yesus mengajarkan bahwa tindakan lahiriah seperti sedekah harus dilandasi oleh hati yang tulus. Memberi bukan hanya soal kewajiban atau upaya untuk terlibat baik atau terlihat baik, tetapi wujud nyata dari hati yang bersih dan penuh kasih. Dengan demikian kebersihan hati terlibat atau terlihat dalam kasih kita terhadap sesama, terutama kepada mereka yang menderita. Renungan bagi kita, apakah kita memberi kepada sesama dengan hati yang tulus? Apakah tindakan kita lahir dari kasih yang murni, dari keinginan untuk diakui oleh orang lain? Dan akhirnya kesimpulan, ya, dari perikop ini bagi kita, menegur orang Farisi yang terlalu fokus pada ritual luar, tetapi mengabaikan kebersihan hati. Yesus menekankan pentingnya integritas batiniah dan bagaimana tindakan kita harus mencerminkan kondisi hati kita. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup dalam keseimbangan antara perbuatan lahiriah yang benar dan hati yang murni. Tuhan melihat hati kita dan tindakan kasih kepada sesama adalah cerminan dan kebersihan batin yang sejati. Sekarang pertanyaan refleksi bagi kita untuk dijawab terus-menerus dalam hidup kita. Yang pertama, apakah kita terlalu fokus pada aspek luar agama kita dan melupakan kondisi hati kita? Nah, jawab masing-masing ya Bapak-Bapak. Berikutnya, bagaimana kita bisa lebih tulus dalam tindakan kita terhadap Tuhan dan sesama? Yesus mengundang kita untuk merenungkan kondisi batin kita dan mengajar kemurnian hati dalam relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Semoga bermanfaat dalam hidup kita.